Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fun with Math and History. Jangan lupa di subscribe ya channelnya, like juga, tonton juga. Jadi kalian bisa belajar tentang matematika dan sejarah. Iya, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, ini adalah peta jalur Laut Asia. Di sini kita bisa lihat bahwa agama Hindu dan Buddha, mungkin kalau kita berbicara agama Hindu dan Buddha, kalau Hindu kita identik dengan berarti dari India, berasal dari negara India. Sedangkan Buddha mungkin kita tahu dari sedikit selentingan, mungkin di antara kalian ada yang pernah menonton film-film Mandarin begitu ya, dengan bagaimana negara Tiongkok yang identik dengan Buddha. Apakah memang benar bahwa agama Buddha berasal dari India, Tiongkok? Kita bisa nanti saya akan jelaskan begitu ya. Nah, pada awal Masehi jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra, tetapi beralih ke jalur laut. Jadi dengan menggunakan kapal ya, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Ya, Selat Malaka itu ada di bagian utara atau di bagian Sumatera bagian utara dan perbatasan dengan Malaysia. Nih, untuk itu Indonesia ikut berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Nah, akibat hubungan dagang tersebut, maka terjadilah kontak hubungan antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal ini adalah menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Nah, selanjutnya ada beberapa hipotesis atau pendapat sementara yang dimana di situ ada beberapa hipotesis yang mengatakan atau menemukan bukti-bukti bahwa agama Hindu datang ke Indonesia. Yang pertama, hipotesis kesatria. Nah, diutarakan oleh Profesor Dr. Insinyur J.L. Muns berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum ksatria atau golongan prajurit karena adanya kekacauan politik atau peperangan India pada abad 4 sampai 5 Masehi. Maka prajurit yang kalah perang terdesak dan menyingkir ke Indonesia, bahkan diduga mendirikan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di hipotesis kesatria ini ya di India sendiri atau di agama Hindu itu terdapat kasta-kasta ya kan, ada kasta Brahmana itu paling atas, dia adalah pendeta. Ada juga yang kedua kasta kesatria ini adalah prajurit atau dari kaum raja. Ada juga kaum ada sudra juga ya, ada segala macam kastanya pokoknya ya. Selanjutnya juga ada beberapa hipotesis masuk agama Hindu ke Indonesia. Yang kedua ini ya terakhir ya tadi yang saya sampai lupa mau menyebutkan, yaitu hipotesis Waisya diutarakan oleh Dr. N.G. Krom. Berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang untuk berdagang ke Indonesia. Bahkan diduga ada menetap mereka menikah dengan orang-orang Indonesia. Jadi sebenarnya perdagangan ini memang mau tidak mau sebenarnya salah satu juga saluran daripada masuknya agama Indonesia adalah para pedagang datang ke Indonesia, datang dari India khususnya ya, datang ke Indonesia, yaitu kan Waisya itu termasuk dalam kasta. Waisya itu artinya para pedagang. Nah, itu ada di bawah kesatria. Nah, sudra yang tadi saya sebutkan sebelumnya adalah biasanya buruh ya, para pegawai-pegawai lepas lah ya gitu ya. Nah, selanjutnya ada hipotesis Brahmana diutarakan oleh G.C. Vandler, berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena hanyalah kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti kitab suci Weda. Kedatangan kaum Brahmana tersebut diduga karena undangan penguasa kepala suku di Indonesia atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Nah, setahu Bapak ya atau saya gitu ya, bahwa yang hanya boleh kan di Hindu itu ada kitab Veda, dan yang hanya boleh membahas atau membaca atau menyebarkan agama Hindu itu sendiri adalah hanya kaum Brahmana. Ksatria, Waisya sampai Sudra itu tidak memperbolehkan untuk bisa membaca Weda. Yang ini bisa jadi sih gitu ya, yang berhak tadi kan mengerti kitab suci Weda. Nah,
mereka datang ke Indonesia dan menyeberangkan karena mereka mengetahui isi kitab Weda sendiri. Sedangkan kan kaum Ksatria atau tadi Waisya itu kan hanya mereka tahu Hindu atau Hindu juga dari kalau dari Brahman itu sendiri. Nah, ketiga hipotesis yang tadi Bapak sebutkan memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya apa saja? Pada dasarnya ketiga teori tersebut memiliki kelemahan, yaitu karena golongan Satria dan Waisya tidak menguasai bahasa Sakerta. Ya gimana mungkin Indonesia begitu ya. Mereka sendiri belum menguasai bahasa Sakerta, sedangkan bahasa Sakerta sendiri adalah bahasa sastra tertinggi yang dipakai dalam kitab suci Weda. Dan golongan Brahmana walaupun menguasai bahasa Sanskerta, tetapi menurut kepercayaan Hindu kolot ya, istilahnya kuno gitu, tidak boleh menyeberangi laut. Karena kaum Brahmana itu sangat-sangat dihormati, jadi misalnya kaum Brahmana datang ke salah satu rumah, maka si pemilik rumah harus menjamu yang dengan terbaik untuk kaum Brahmana. Karena dianggap orang paling suci di dalam agama Hindu begitu ya. Nah, dalam Hindu itu yang kuno itu tuh ya kaum Brahmana itu tidak diperbolehkan untuk makan daging, menikah, pokoknya melepaskan duniawi, sampai juga tidak boleh menyeberangi lautan itu. Nah, itu ya termasuk kelemahan. Apakah yang tadi saya sebutkan itu benar atau salah? Ini kita jadikan pengetahuan saja ya, sekali lagi. Nah, pertama, proses penyebaran dilakukan oleh golongan pendeta Buddha atau para biksu yang menyebarkan agama Buddha ke Asia termasuk ke Indonesia melalui jalur dagang, sehingga Indonesia terbentuk masyarakat Sangha atau selanjutnya orang-orang Indonesia sudah menjadi biksu berusaha belajar agama Buddha di India. Sekembalinya dari India, mereka membawa kitab suci bahasa Sanskerta, kemampuan menulis serta kesan-kesan mengenai kebudayaan India. Dengan demikian, praktik penyebaran Buddha India tidak hanya orang India, tetapi juga orang-orang Indonesia, yaitu para biksu Indonesia tersebut. Hal ini dibuktikan melalui karya seni Indonesia yang sudah mendapat pengaruh India masih menunjukkan ciri-ciri Indonesia. Nah, ini artinya adalah bisa jadi kayak apa ya, arus balik lah, atau intinya ada orang Indonesia datang ke India dan mereka menetap di sana mempelajari agama Hindu, lalu mereka kembali ke Indonesia menyebarkan agama Hindu itu sendiri, dan nanti percampuran antara agama Hindu di India nanti bercampur dengan akulturasi atau bercampurkan kebudayaan Indonesia asli sebelum Hindu datang ya. Yang kedua, proses penyebaran kedua dilakukan oleh golongan Brahmana, terutama aliran Saiva Siddhartha. Menurut aliran ini, seseorang yang dicalonkan untuk menduduki golongan Brahmana harus mempelajari kitab agama Hindu bertahun-tahun sampai dapat ditasbihkan sebagai atau menjadi Brahmana. Setelah ditasbihkan, ia dianggap telah disucikan oleh Siva dan dapat melakukan upacara Vrayastom atau penyucian diri untuk menghindukan seseorang. Nah, setelah tadi dari agama Hindu, kita coba sekarang kita ke agama Buddha. Nah, untuk agama Buddha juga adanya misi penyiar agama Buddha yang disebut dengan Dharma Duta, dan diperkirakan pada abad 2 Masehi agama Buddha masuk ke Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu di berbagai daerah di Indonesia, antara lain di Sempaga, Sulawesi Selatan, di Jember, Jawa Timur, Bukit Siguntang, Sumatera Selatan. Dilihat ciri-cirinya, arca tersebut berasal dari Langgam Amarawati, India Selatan. Nah, dari abad 2 atau Masehi. Di samping itu juga ditemukan arca perunggu Pelangan Kandara atau di India Utara, di Kota Bangun, Kutai, Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu contoh Candi Jago. Gambar candi juga menjadi salah satu peninggalan kerajaan Singosari yang merupakan tempat dimuliakan Raja Wisnuwardana yang memerintah tahun 1248-1268. Dilihat dari gambar candi tersebut, bentuk dasarnya adalah punden berundak, dan pada bagian bawah terdapat candi-candi yang dalam sumuran candi, di mana dalam sumuran candi tersebut terdapat menyimpan pripih atau lambang jasmaniah Raja Wisnuwardana. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain, ada Candi Prambanan, Candi Borobudur itu. Kalau Candi Borobudur termasuk adalah peninggalan agama Buddha, sedangkan Candi Prambanan adalah agama Hindu. Ya, bisa dilihat perbedaannya lah ya. Kalau kalian pernah datang ke Borobudur, ada stupa, dan dalam stupa itu ada patung-patung Buddha. Kalau sedangkan di Candi Prambanan itu di dalam candi, kalau kalian bisa masuk ke dalam candi itu ada patung, kalau tidak salah patung sapi, ada patung dewa-dewa juga, di mana itu sesembahan. Nah, menarik adalah itu adalah hasil dari budaya India, Hindu India ke Indonesia ya, itu candi itu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pembelajaran ya teori nanti selanjutnya, ada video-video selanjutnya, ditunggu saja.
yang kalaupun ini dijadikan tugas tolong misalnya disuruh merangkut atau meringkas, silahkan